dari yang disampaikan sama Ustadz barusan gitu ya, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati saya tentang bagaimana kita bisa tahu bahwa kita termasuk orang yang diuji dan dipilih sama Allah. Misal ya kita serahkan urusannya sama Allah gitu. Tapi bagaimana cara kita meyakinkan diri kita bahwa kita ini masuk orang yang ditolong dan dipilih gitu ya. Masuk ke zona ujian tuh kita ditolong dari awal sampai akhir, dibimbing gitu ya. Atau kita masuk orang-orang yang diberikan musibah mungkin ya dalam tanda kutip. Memang karena dosa-dosa yang banyak, dengan kehilafan, dengan kelalaian. Tapi kan saya juga pernah dengar Ustadz bilang bahwa walaupun kita tidak sebagai seorang yang berdosa gitu ya, tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa kita diterima nih kehadirannya, keberserahannya kepada Allah begitu Ustadz. Kalau kita lagi diuji, lalu kita mencoba untuk memahami hikmah ujian itu dengan melihat diri kita akan sering salah paham. Kita akan ngerasa kayaknya ini bukan ujian deh, kayaknya ini hukuman deh. Kayaknya Allah gak ridho sama saya, kayaknya Allah marah sama saya, kayaknya muncul suuzon gara-gara kita hanya melihat diri kita. Dan emang kita kayak gitu, gak pantas, banyak dosa, banyak aib, banyak celah, emang kayak gitu hakikatnya kita gitu kan. Maka jangan melihat diri kita, tapi lihatlah Allah. Siapa Allah? Pemurah, pengasih, penyayang. Siapa Allah yang maha menerima taubat, yang mendengar hambanya ketika yang lain menolaknya, mengabaikannya. Siapa Allah yang tahu betul kebutuhan hamba-hambanya. Siapa Allah yang sangat peduli kepada hambanya. Semakin kita tahu baiknya Allah, semakin kita mengerti hikmahnya sebuah ujian. Jadi kita tidak merasa bahwa ini sebagai sebuah keistimewaan dari Allah karena diri kita, tapi karena Allah. Misalnya saya lagi diuji. Saya ngerasa ujian ini bukan hukuman, tapi cara saya naik level. Cara saya bersih-bersih dari dosa. Cara saya mau dipantaskan untuk sebuah anugerah yang besar. Berdasarkan apa saya berpikir kayak gitu? Bukan berdasarkan penilaian saya terhadap diri saya, tapi berdasarkan pemahaman saya dan kenalnya saya kepada Allah. Saya tahu betul Allah itu sayang banget sama hambanya, bahkan pendosa sekalipun. Saking sayangnya ketika Allah memanggil pendosa, Allah memanggil gini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya dosanya banyak. Walaupun dosanya banyak, Allah masih manggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kan berarti Allah sayang banget sama kita. Masih diakui sebagai hambanya. Diakui sebagai hamba itu kayak orang tua mengakui sebagai anak. Wahai anakku tersayang. Masih digituin walaupun anak ini udah durhaka banget. Nggak dipanggil nama, nggak dipanggil wahai manusia, tapi malah dipanggil wahai hambaku. Seperti ayah memanggil wahai anakku tersayang. Nah, kita kenal Allah seperti itu. Makanya ilmu ma'rifatullah itu penting. Siapa yang mengenal Allah, dia akan kenal dirinya. Siapa yang mengenal Allah, dia akan kenal kehidupannya. Tapi kalau kita nggak kenal Allah, maka kita akan menilai segala sesuatu dengan relativitas. Dengan subjektivitas. Dengan kerendahan dan kebodohan. Tapi begitu kita kenal Allah, kita akan lihat ujian itu cara Allah mengangkat derajat saya. Ujian itu cara Allah membersihkan saya. Ujian itu cara Allah memantaskan saya. Yang kalau kita bahas di judul sebelumnya, Ya Allah why always me. Ujian itu justru love language-nya Allah kepada hambanya.